Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Tulungagung kelas MKS 6D kelompok 3 yang terdiri dari 4 orang. Ada Fitriana, Feni Pranitasari, Bagas Sulistyo, dan Cindy Rahmawati. Video ini disusun untuk memenuhi tugas yang diampu oleh dosen Bapak Fatur Rahman Al-Banjari SESYME. Kami akan mempresentasikan hasil materi kami dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Kompensasi. Metode presentasi kita kali ini, kita menggunakan PowerPoint yang diberikan video mahasiswa yang sedang menyampaikan materi yang disampaikan. Oke, next. Kita langsung kepada materi. Wujud dan bentuk kompensasi. Kompensasi terbagi menjadi 3 bagian, antara lain adalah uang, natura, dan kenikmatan. Yang pertama ada uang. Uang bisa berupa gaji, upah, tunjangan, dan bonus. Yang kedua ada natura. Natura bisa berupa beras, pakaian, atau seragam, dan obat-obatan. Ketiga, ada kenikmatan. Kenikmatan bisa berupa fasilitas rumah atau sewa, fasilitas kendaraan, dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah jenis kompensasi. Perlu diketahui bahwa jenis kompensasi memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada kompensasi langsung, yang kedua ada kompensasi tidak langsung, dan yang ketiga ada kompensasi non-finansial. Untuk yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan langsung berhubungan dengan hasil kerja karyawan yang bersangkutan. Jadi, gaji yang diberikan perusahaan kepada karyawan merupakan salah satu bentuk dari jenis kompensasi langsung. Selain gaji, ada juga seperti THR, komisi, bonus, berbagai macam tunjangan, dan lain-lain. Untuk yang kedua, ada kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi yang tidak dikaitkan dengan hasil kerja karyawan. Jadi misalnya perusahaan tidak memberikan uangnya secara langsung kepada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan lain-lain, sehingga karyawan dapat menikmati manfaat dari program-program tersebut. Untuk yang ketiga ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah pemberi kepuasan yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri dan dari lingkungan atau psikologis tempat seseorang bekerja, seperti tempat kerja yang nyaman, jenjang karir yang fleksibel, dan penghargaan terhadap prestasi karyawan. Selain itu, nama besar perusahaan juga merupakan salah satu jenis kompensasi non-finansial karena dengan reputasi perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas baik dari individu itu sendiri. Untuk materi selanjutnya adalah keuntungan diberikannya kompensasi, yaitu yang pertama meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan para karyawan terhadap perusahaan. Untuk yang kedua, menurunkan jumlah absensi para karyawan dan adanya perputaran karyawan. Untuk yang ketiga, mengurangi adanya intervensi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan azas kompensasi. Tujuan kompensasi yang pertama menghargai prestasi kerja. Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja karyawan. Selanjutnya akan mendorong perilaku-perilaku karyawan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua, menjamin keadilan. Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerja. Yang ketiga, mempertahankan karyawan. Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih giat bekerja pada organisasi. Hal ini berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi guna mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan dan akan lebih banyak pula peluang untuk memilih karyawan yang terbaik. Yang kelima, mengendalikan biaya. Dengan pemberian kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen sebagai akibat semakin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain. Hal ini berarti menghemat biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Yang keenam, memenuhi peraturan-peraturan.
Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah. Suatu perusahaan yang baik dituntut adanya sistem administrasi kompensasi yang baik pula. Azas kompensasi. Azas kompensasi dibagi menjadi dua. Yang pertama azas keadilan, di mana besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratan kerja. Yang kedua azas layak dan wajar, di mana kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal. Materi selanjutnya yaitu keadilan di tempat kerja, termasuk dalam pemberian kompensasi yang sangat penting karena pekerja akan merasa lebih puas dengan jumlah kompensasi yang diterima. Dan saat ini menjelaskan beberapa proses yang dilalui dalam pemberian kompensasi supaya adil. Yang pertama, menyelenggarakan survei kompensasi, yaitu survei mengenai jumlah kompensasi yang diberikan bagi pekerja yang sebanding dengan perusahaan lain. Yang kedua, menentukan nilai tiap pekerja dalam perusahaan melalui evaluasi pekerjaan. Yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan yang sejenis ke dalam tingkat kompensasi yang sama pula. Yang keempat, menetapkan harga tiap tingkatan kompensasi bagian menggunakan garis kompensasi. Yang kelima, menyesuaikan tingkat kompensasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi yaitu semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Yang pertama adalah tingkat biaya hidup. Yang kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Yang ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Yang keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, peranan serikat buruh. Materi yang terakhir yaitu sistem kompensasi. Sistem kompensasi itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem prestasi. Sistem prestasi adalah suatu cara yang mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Kelebihannya adalah memberikan kesempatan kepada pekerja rajin untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Kelemahannya, kualitas barang yang dihasilkan tidak sesuai. Yang kedua, sistem waktu. Sistem waktu adalah suatu cara menentukan besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu, dan besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Kelebihannya yaitu administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi tetap. Kelemahannya, pekerja malas tetap dibayar sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang ketiga, sistem kontrak atau borongan, yaitu suatu cara menentukan besarnya kompensasi didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjiannya. Kelemahannya yaitu membutuhkan alat yang lebih banyak dan apabila tidak cermat dalam melakukannya dapat menyebabkan kerugian. Kelebihannya yaitu pekerjaan dapat menyelesaikan suatu pekerja yang lebih cepat dari waktu yang disepakati karena melakukannya dengan bersama-sama, yaitu sistem borongan. Terima kasih.